Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Cerasi dari PBM 4C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang taksimul insya, yaitu pembagian kalam insya pada mata kuliah ilmu ma'ani. Tapi sebelumnya, di sini saya akan memberitahu definisi kalam insya'i, yang secara bahasa kata insya berasal dari asya'a yunsyi'u insya'un, sigoh masdar yang berarti al-ijad, mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Menurut istilah, yaitu suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan besar maupun bohong dalam zatnya. Contoh, ya Khalid, la tadrib al-kalba. Hai Khalid, jangan kau pukul anjing itu. Perkataan seperti ini hanya mengandung pengertian larangan memukul anjing atau tidak mengandung pengertian benar ataupun bohong. Artinya, kalam insya tidak dapat diperoleh dan tidak dapat dinyatakan kecuali dengan pengucapan berdasarkan bentuk kalimat itu sendiri, baik berupa tuntunan, perintah, larangan, dan lainnya. Oke, kita masuk kepada pembagian kalam insya. Pembagian yang pertama itu ada insya tolabi. Kalam insya tolabi yaitu ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Maksud dari belum diperoleh ketika memintanya yaitu lafaz perintah terlebih dahulu diucapkan kemudian disusul dengan implementasi atau pelaksanaan dari perintah tersebut. Artinya, perintah dan pelaksanaan tidak bersamaan. Contohnya, ya Khalid, kum. Hai Khalid, berdirilah. Khalid mendengar terlebih dahulu perintah berdiri, kemudian dia berdiri. Dia tidak berdiri sebelum ada perintah. Nah, kalam insya'i tolabi ini tidak hanya dalam bentuk perintah, namun terdapat beberapa model lain. Di antaranya ada al-amar, ada an-nahi, ada an-tamni, ada al-istifham, ada an-nida. Al-amar di sini yaitu ungkapan kalimat dengan bentuk perintah, an-nahi larangan, at-tamni harapan, al-istifham itu pertanyaan, an-nida itu seruan. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Al-amar, perintah, yaitu meminta agar terlaksananya suatu pekerjaan yang dilontarkan dari mutakalim kepada mukhatab, lawan bicara, dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata perintah. Al-amar sendiri di sini terdapat 4 sigot untuk bisa mengungkapkan bentuk kalimat perintah, yaitu yang pertama dengan menggunakan bentuk fi'il amar. Contohnya, if'al wafqa ma turid, lakukanlah sesuai kehendakmu. Yang kedua, dengan menggunakan lam amar yang menempel pada fi'il mudhari dan dihukumi jazm. Contoh, litaf'al wafqa ma turid, lakukanlah sesuai kehendakmu. Yang ketiga, dengan menggunakan bentuk isim fi'il amar. Contohnya, soh'ida quri al-Qur'an, hayya 'alas sholah, diamlah apabila Al-Qur'an dilantunkan, atau mari menunaikan sholat. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan bentuk masdar. Masdar sebagai pengganti fi'il. Contoh, fi'lan ma turid, lakukanlah apa yang kau inginkan. Selain mengandung arti tuntunan terhadap suatu perbuatan, al-amar sendiri itu dalam ilmu ma'ani memiliki kandungan makna lain yang bisa difahami dari konteks kalimat dan qarinah terkait situasi dan kondisinya. Di antaranya ada ad-du'a, yaitu suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Contoh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Adapun yang kedua itu al-irsyad, yaitu petunjuk.
yang artinya bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan dengan arah yang jelas, tepat dengan menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza datayangtum bidaini ila ajalim musamma faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Adapun yang ketiga itu ada al-tajiz, yaitu suatu perintah yang mengandung pengertian melemahkan orang yang diperintah atau mukhatab atas ketidakmampuannya. Contoh, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Yang keempat ada al-ibahah, yaitu suatu perintah untuk melakukan perbuatan yang mengandung dan bersifat boleh. Contohnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Adapun selanjutnya ada at-taswiyah, yaitu penyetaraan antara dua hal di antara mukhatab mengira bahwa salah satunya lebih baik dari yang lain. Contohnya, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yang artinya, masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Adapun yang terakhir itu ada at-takhir, yaitu pilihan. Contohnya di sini tajawaj Maryama au ukhtaha, yang artinya nikahi Maryam atau saudarinya. Nah, adapun yang termasuk atau pembagian insya'i tholabi yang kedua yaitu ada an-nahi, larangan, yang artinya meminta dihentikan suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan menggunakan sigot fi'il mudhari dengan lam nahiyah atau larangan. Contohnya, la tadrib al-kalba, kau jangan pukul anjing itu. Seperti halnya amar, larangan juga dalam ilmu ma'ani memiliki kandungan makna berbeda yang bisa difahami dari konteks kalimatnya dan qarinah terkait situasi dan kondisi. Di antaranya itu yang pertama ada ad-du'a. Larangan yang mengandung makna doa adalah suatu tuntunan agar mukhatab meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan dengan cara merendah dan sopan. Contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Adapun yang kedua ada iltimas, yaitu suatu larangan yang mengandung makna tuntunan agar mukhatab meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan tanpa merendah, seperti ucapan seseorang kepada kawannya yang sebaya. Contohnya, la tadhhab hatta atbaha laka ta'ama, janganlah kau pergi sampai aku memasak makanan untukmu. Yang ketiga ada al-irsyad, yaitu suatu larangan yang mengandung makna petunjuk agar mukhatab tidak salah jalan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu
hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Dan yang keempat itu ada al-dawan, yaitu kekal. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Adapun selanjutnya itu ada al-tahdid, yaitu ancaman. Contohnya itu seperti di sini yang artinya janganlah kau keluar rumah maka kau akan terinfeksi virus corona. Dan adapun yang terakhir itu ada al-karohah, yaitu benci. Contohnya di sini yang artinya janganlah kau melirik apabila sedang sholat. Oke, next yang ketiga pembagian kalam insya tholabi itu ada al-istifham, yaitu pertanyaan. Al-istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan perangkat istifham atau alat bertanya seperti hamzah, hal, man, ma, mata, ayana, kaifa, aina, kam, dan ayu. Untuk i'rab kaidah ilmu nahwu huruf dan isim istifham tersebut bisa dilihat pada materi ilmu nahwu mengenal alat bertanya istifham. Sedangkan dari segi makna balaghah, perangkat istifham ini secara garis besar memiliki makna tashawur dan tasdik. Tasawur yang berarti lontaran pertanyaan untuk memperoleh kejelasan informasi terkait individunya, sedangkan tasdik itu berarti lontaran pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan informasi tentang terjadi atau tidaknya sesuatu perbuatan tanpa dibarengi dengan kata perbandingan. Oke, next selanjutnya pembagian kalam insya tholabi itu ada at-tamami, yaitu menghendaki sesuatu yang diinginkan, baik sesuatu itu mustahil didapatkan atau sesuatu yang mungkin digapai namun tidak mampu, dan atau kehendak itu hanyalah berupa harapan. Contoh yang harapan mustahil itu alaitasyababa ya'udu yauman fa akhbarahu bima fa'ala musyibu. Seandainya suatu hari jiwa muda akan kembali, maka beritahukanlah ia dengan apa yang dilakukan orang yang beruban. Contoh penggunaan taroji, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan, yang artinya mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Adapun contoh untuk penggunaan tamami yaitu falau anna lana karratan fatakuna minal mu'minin, yang artinya maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah, adapun yang terakhir pembagian dari kalam insya tholabi itu ada an-nida, yaitu memanggil muhotob dengan menggunakan perangkat panggil sebagai pengganti dari kata unnadi, perangkat yang dipakai, yaitu ada hamzah, ay, ya, wa, ayya, ayya, hayya, dan waw. Dalam hal penggunaannya, perangkat nida ini dibagi menjadi dua kelompok, untuk panggilan dekat dan selebihnya dipergunakan untuk panggilan jauh. Hamzah dan ay terkandung dipergunakan untuk panggilan jauh, seakan yang dipanggil terasa dekat di depan mata. Contohnya asukana nu'manil araki yataqqanu bi annakum fi rai'i qalbi sukkanu, yang artinya wahai penduduk Nu'man al-Arak, yakinlah bahwa kalian berada di lubuk hatiku. Dan terkadang juga perangkat untuk panggilan jarak jauh dipergunakan untuk memanggil jarak dekat.
Hal ini untuk pertanda tingginya derajat orang yang dipanggil atau bagi orang yang lalai meski berada di hadapan dan bagi orang yang rendah derajatnya. Oke, selanjutnya itu pembahasan tentang insya ghairu thalabi. Insya ghairu thalabi yaitu kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan. Insya ghairu thalabi mencakup kalimat yang mengandung pengertian al-mad atau pujian, azam atau celaan, al-qasam atau sumpah, at-ta'ajub atau takjub, ar-roj atau harapan. Adapun contohnya al-mad wa azam yaitu pujian dan celaan dengan menggunakan kata ni'ma, bi'sa dan habbaza. Contohnya bisa dilihat di sini. Adapun contoh selanjutnya asyagu al-uqud pada umumnya menggunakan bentuk kata kerja madi. Contohnya bi tuka hada wahab tuka daka. Dan adapun yang terakhir contoh al-qasam atau sumpah dengan menggunakan huruf al-wawu wal ba'u wa ta'u. Contohnya wallahi la af'ilanna wa billahi la af'alanna wa qala ta'ala wa tallahi la akidanna asnamakum. Mungkin demikianlah materi pembagian kalam insya'i pada mata kuliah ilmu ma'ani pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.